2024. Ya. Apa pernah dihubungi sudah? Bisa saya jelaskan, benar yang mulia, saya dihubungi Reza Gladys duluan, itu bukan dari November saja, tapi dari September sebanyak 9 kali, dan saya tidak pernah pertama kali menghubungi, tidak pernah sama sekali pertama kali, dia menghubungi saya 9 kali, dengan 9 kali momen di 17 September, 18 September, 25 September, 27 September, 11 Oktober, 27 Oktober, 3 November, 13 November, dan terakhir 14 November. Sebanyak itu 9 kali momen, dan menelpon ke saya belasan kali. Yang tidak saya angkat-angkat terus, yang terakhir akhirnya saya angkat di 14 November. Oke. Artinya Reza Gladys berkali-kali ya menghubungi saudara. Betul. Nah ini kan ada chat ya, di bukti P6 kami. Apakah P6 ya, izin kami menunjukkan ya. Apakah ini yang Anda katakan tadi sudah berkali-kali dari bulan September ya, sampai kemudian akhirnya 15 November sampai sini ya, September di 14 November. ini ya, chat Anda ya, Dan dia duluan terus. ya. Ini yang Anda maksud itu berkali-kali. Ini bisa momen juga, satu momen aja bisa berkali-kali. Sama. Ini yang ya, ini yang Anda sebutkan tadi ditelepon berkali-kali. Ya. Ngangkatnya di 14 November. Di 14 November. Iya. Yang minta dihubungi dengan dia Risma Jurnali. Iya. Bukan Oktober, yang Oktober, telepon, akhirnya nggak saya angkat, dia suruh di telepon aku katanya gitu. Ini akhirnya saya telepon dia atas tuduhan dia, disitulah dia di situ dia minta nomor telepon Mas Iwan. Sini ya. Iya. Berarti ini benar dari saudara ya. Oke, saya lanjut. Ini kan Anda berkali-kali telepon. Dia berkali-kali menelpon itu. Tujuannya apa? Apa pada saat kan Anda tidak mengangkat? Benar. Pada saat kemudian terakhir Anda mengangkat itu ada terjadi obrolan kan? Nah, dia bertujuan menelpon Anda itu apa? Oke, dari bulan November, dari bulan September itu dia menelpon saya banyak sekali. Itu tidak saya angkat karena saya merasa ini kenapa ya tiba-tiba nelpon kayak gitu. Karena sebelumnya kedua dari rangkaian cerita ini biasanya bisa berapa bulan sekali ataupun berapa bulan sekali dia nelpon, biasanya curhat tentang masalah perusahaan dia, masalah produk dia, kayak gitu. Jadi ketika dia menghubungi di bulan September Oktober ini saya nggak angkat dulu karena, kenapa nih nelponnya? Maksudnya mau cerita curhat dan lain-lain, saya lagi males nih, akhirnya nggak saya angkat-angkat, tapi dia selalu menghubungi saya chat terlampir. Akhirnya di bulan yang saya tadi katakan di bulan November, yang di Oktober terakhirnya, ya benar, yang ada telepon yang dia suruh saya telepon, akhirnya tertelepon 10 menit, dia bercerita di situ, dia minta dipertemukan sama Nikita Mirzani gitu. Jadi terakhir yang Anda dia telepon bicara itu, ya. Jadi percakapannya itu
dia minta dipertemukan dengan Ya, kita. mungkin saya bisa ceritakan diri di situ. Silakan. Ini semuanya tidak saya tambah-tambah, tidak saya kurang-kurangi, pasti akan tetap sama pernyataan saya. Dia minta diperkenalkan sama Nikita Mirzani karena saya adalah Nikita Mirzani adalah brand ambassador saya. Saya tanya kenapa, saya bilang gitu. Iya, tolong dong Ki, Nikita Mirzani jangan ikut-ikutan menyuarakan produk aku yang dikatakan oleh dokter detektif, katanya gitu. Oh, kenapa teh? Iya, tolonglah aku mau ketemu sama Nikita supaya dia nggak menyuarakan juga, plus juga bagus-bagusin produknya aku, kayak gitu. Oh iya teh, saya coba aku hubungi dulu Nikita Mirzani ya teh, seperti itu. Akhirnya saya telepon Nikita Mirzani, saya tanyakan karena saya ditanyakan sama Reza Glenis seperti itu, saya nggak mau sembarangan kasih nomor Nikita Mirzani karena saya takut memberikan nomor orang, apalagi seorang artis besar. Saya tanya Nikita Mirzani bilang tidak mau memberikan nomornya dan tidak mau bertemu karena dia sudah trauma dengan orang-orang yang asal-asal ketemu tapi buat konten yang menguntungkan diri mereka tapi tidak menghasilkan pekerjaan dari dia. Jadi maka dia bilang, Ki, dok, aku nggak mau ketemu kok nggak ada hubungan pekerjaan, kok belum jelas-jelas kasih aja nomor mail, seperti itu. Akhirnya atas perintahnya Nikita Mirzani untuk memberikan nomor mail, saya kasihkan nomor mail di hari itu juga, di tanggal tersebut. Oke. Nah, di sini ya ada kalimat di dalam percakapan ini ya, terkait dengan obrolan Anda dengan Reza Glenis ya, ini di bulan Oktober ya, di bulan Oktober. Teteh chat aja mailnya buat tanya jadwal Kaniki kapan kosong, gitu kan? Benar. Ya, ini chat Anda nih, kalau saya lihat ini benar chat Anda. Terus dia bilang, aku nggak enak karena belum kenal. Kalau dari kamu kan sudah kenal. Terus sama saksi katakan bilang aja mau ketemu Niki gitu. Nah, maksud dari percakapan itu kan 20 Oktober nih. Ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan chat itu, artinya dia meminta kepada Anda supaya dipertemukan dengan Niki, betul? Benar sekali. Betul ya. Benar Nah, sekali. maka kemudian ini tercatat di WA Anda. Teteh chat aja mailnya yang tadi Anda bilang begitu ya. Benar sekali. Hubungin ke mail saja. Ya. Karena saya tidak boleh ikut-ikutan karena dia mau bertemu sama Nikita Mirzani, ya langsung aja sama Nikita Mirzani, ya jangan lewat saya kayak gitu. Tapi kan Nikita Mirzani suruhnya lewat mail, ya udah sama matil aja seperti itu. Nah, kemudian ya setelah dari Anda menyarankan seperti itu, atau Anda bilang ke mail, Ya, saya Nah. jadi matil. Apa peristiwa selanjutnya? Apakah ada telepon-teleponan? Lalu Reza Glenis pada saat itu masih juga ingin bertemu sama saya dan juga dia bingung bertemu sama Nikita Mirzani lewat mailnya ngomongnya apa dengan Ismail Marzuki. Maka dari itu seperti terlapir saya bilang ya udah teh bilang aja silaturahmi karena kan belum jelas nih apakah terjadi kerjasama atau tidak. Makanya ngomongnya apa Ki? Ya udah silaturahmi aja dulu teh, saya bilang seperti itu. Akhirnya karena dia juga segan menelpon mail, akhirnya dia suruh telepon untuk bertiga. Akhirnya terjadilah konferensi call bertiga di tanggal selama 2 menit di tanggal 13 November di jam 25.56. Benar. 25.6. Benar. Betul ya? Benar. Oke. Nah, itu kan Anda bertiga berarti ya. Benar. Telekonferensi itu Anda Selama 2 menit, benar. Anda terus Mahir terus sama Glenis. Benar. Gitu ya. Benar. Nah, di dalam percakapan itu kemudian apa yang tersampaikan kalian bertiga di dalam telekonferensi itu? Ya, telekonferensi itu bisa dicek di lognya itu selama 2 menit. Saya cuma menyambungkan karena atas perintah Reza Glenis ingin dihubungkan dengan Ismail Marzuki. Ya, jadi bukan sekonyong-konyongnya saya menghubungkan atas perintah Reza Glenis. Kami berhubung selama 2 menit di situ. Saya hanya mengatakan bisa dikonfirmasi juga teh ini Ismail Marzukinya ya, Mail ini teh Reza ya, ini teh Reza ya, teh Reza pengen bertemu sama Nikita, jadi disuruh Nikita kan lewat Mail. Ya udah kalian udah kenal ya pastinya ya, udah saling kenal ya, udah ya kalian aja yang berhubungan, aku on ya. Maka dari itu setelah 2 menit itu saya langsung on, langsung mereka berlanjut lagi tinggal berdua. Itu saya nggak tahu membahas apa pada saat itu.
Artinya si Reza Gladys ini benar-benar serius ya pengen ketemu sama Nikita. Iya, karena berkali-kali dia juga masih menghubungi seperti itu. Oh gitu ya, karena terkait dengan apa pembicaraan itu. Benar. Apakah ada di pembicaraan itu? Karena setelah di tanggal 13 November itu setelah saya hubungi sama 2 menit itu, yang kemungkinan menurut saya sesuai juga yang saya ketahui, mereka cuma setelah 2 menit itu cuma pembicaraan sebentar, sudah itu saling tutup telepon. Karena di tanggal 14 Novembernya lagi Reza Gladys lagi menghubungi saya lagi, bilang Oki Mahir belum jawab aku, Ki bisa telepon aku nggak, yang lagi nggak saya angkat. Dan itu saya sudah juga tidak tahu, rupanya mereka masih berhubungan lagi setelah itu tanpa saya, dan saya juga tidak tahu apa itu terjadi. Oke, berarti ini sinkron dengan WA Anda jadi apa Sesuai fakta. ini di WA Anda begini, Oki belum jawab Mahirnya, gitu kan? Benar. Terus, nah ini kan ada forward nih, Iya. sama mau kepentingan mau ketemu sama Kaniki apa? Iya. Ini WA dari siapa di forward ini? Yang Anda terima? Apakah ini WA dari Mahir? Kemungkinan karena dari Mahir. Ini dari Mahir ya? Benar. Makanya dari saya bilang itu, dia bilang ayo silaturahmi. Saya bilang. Oh iya, jadi kemudian Anda dapat forward WA ya, mau kepentingannya mau ketemu Kaniki apa? Kan artinya Mahir pada saat itu bertanya kepada Anda supaya itu disampaikan kepada Reza Gladys. Dan itu diiyakan sama Reza Gladys juga. Oke, aku bilang silaturahmi aja ya Ki, karena memang saya suruh hanya sebatas silaturahmi saja. Oke, nah setelah silaturahmi, pembicaraan selesai, clear dan lain sebagainya di teleconference Anda bertiga dan itu sudah terlaksana. Kemudian apakah setelah itu ada informasi yang Anda ketahui atau Anda dengar sendiri, mereka melanjutkan pembicaraan berdua antara Mahir dan Reza Gladys? Pada saat kejadian itu saya tidak tahu, tapi setelah mereka berhari-hari setelah itu di akhir-akhir November, saya dapat cerita dari Nikita Mirzani kalau seandainya Reza Gladys mengajak untuk dia kerjasama mempromosikan produk dia seperti itu. Oke. Dan juga untuk menolong dia kalau menjadi tameng atau menjadi kayak garda terdepan kalau seandainya ada orang yang menyerang produknya, Nikita Mirzani harus bantu untuk Reza Gladysnya seperti itu. Oh, jadi setelah percakapan itu Anda tahunya dari Nikita. Dari kita cerita. Dari Mahir juga cerita nggak? Mahir juga cerita, tapi yang banyak cerita itu Nikita. Waktu kami lagi makan bareng waktu Oke. itu. Jadi dari pertemuan dari pembicaraan itu kemudian Anda mendengar informasi bahwa ada permintaan ya, terkait yang Anda bilang tadi pasar badan lah gitu ya. Benar. Nah itu yang disampaikan oleh kita kepada saudara. Ya, itu yang kita sampaikan ke saya, dan juga setelah kasus ini bergulir di kisaran setelah Nikita dilaporkan, dan juga saya tahu juga tersebar ada rekaman-rekaman di YouTube dan media sosial sekitar di awal-awal tahun 2025. Jauh dari chat ini rupanya memang ada rekaman yang saya duga itu rekaman Reza Gladys dan rekaman Ismail Marzuki atas Reza Gladys meminta tolong ke Ismail untuk minta review produknya yang bagus-bagus dan untuk menjadi tameng untuk kalau seandainya ada yang nyerang produknya di kita Mirzani harus pasang badan. Artinya itu informasi Anda dapatkan belakangan. Benar. Betul ya. Benar. Jadi informasi belakangan permintaannya Reza Gladys terkait dengan pengen ketemu sama Nikita itu yang saya simpulkan dari keterangan Anda itu ada 3 poin. Benar. Satu, supaya tidak berbicara, kan tadi Anda bilang di awal supaya Nikita tidak Itu suara tentang yang dinyatakan doktrin tentang produknya Reza Gladys. Oke, itu yang pertama ditambahkan kan supaya tidak mengikuti itu ya. Ya. Yang kedua supaya Nikita mereview produknya yang baik-baik. Review produknya baik-baik, tapi Nikita Mirzani, menurut cerita Nikita Mirzani, dengan syarat Reza Gladys harus memperbaiki produknya terlebih dahulu. Harus memperbaiki. Kemudian yang syarat yang ketiga ini Pasang badan, kalau seandainya ada yang menyerang produknya Reza Gladys, Nikita Mirzani harus pasang badan. Oke, berarti 3 poin itu yang diminta oleh Reza Gladys kepada Ismail. Benar Diminta sekali. kepada Nikita melalui Ismail. Setahu saya seperti itu. Oke, berarti 3 permintaan itu yang diminta oleh Nikita Mirzani, tapi permintaan yang satu sama Nikita Mirzani bilang saya mau asal ditarik dulu produk yang sudah bermasalah. Ditarik dan diperbaiki. Nah,
Oke, berarti 3 poin itu ya yang diminta. Nah, setelah dari situ, ya, 3 poin itu, sepengetahuan saudara saksi, ini tuh di bulan berapa itu? Saya tahunya itu di awal-awal tahun. Di awal-awal tahun. Iya, awal tahun 2025. Untuk detail dari isi percakapannya karena ada rekaman yang tersebar luas di media sosial. Oke, nah kemudian masih di tahun 2024, yang tadi sudah terlihat 3 syarat yang diminta oleh Reza Gladys itu. Nah, apakah setelah itu di bulan Oktober, November, Desember itu, apakah Nikita Mirzani yang Anda tahu pernah bersuara lagi nggak terkait dengan hal itu? Saya pastikan itu tidak pernah. Jadi setelah dia menyetujui itu, Benar. Nikita ada bersuara lagi ketika Nikita kaget di bulan Desember dia dilaporkan. oh, jadi dia diam sampai bulan Desember. Benar. Dan itu pun karena dia bersuara setelah dilaporkan, dia tahu dia dilaporkan. Benar. Dia bingung, dia sudah mengikuti apa yang disuruh, apa yang dijadikan perjanjian dia, ditelepon dengan Ismail Marzuki, malah dia dilaporkan. Oh, jadi dia sudah mengikuti apa maunya Reza dengan 3 syarat tadi permintaan itu, sehingga dia bungkam atau tidak berbicara sampai Karena mengikuti profesionalitas sesuai apa yang dijanjikannya juga. Kalau seandainya tidak boleh ikut-ikutan lagi yang direview oleh dokter, harus mereview positif kalau tergantung dari produknya sudah diperbaiki, sama untuk pasang badan. setelah memang itu produknya Reza Gladys itu, kenapa dia minta supaya Anda tahu nggak, pernah nggak Nikita atau Mahir berbicara kepada Anda misalnya begini, dok, saya diminta untuk tidak berbicara ini karena produknya itu berbahaya, tidak punya backbone, tidak ada izin dan lain sebagainya. Ya, yang saya ketahui, sebatas yang saya ketahui, yang pertama ada produk sebelum yang kita Mirzani itu bersuara itu, ada produk yang dinyatakan oleh Dr. Samira yang dikenal sebagai dokter detektif menyuarakan isu produknya yang diduga overclaim. Lalu berikutnya ada beberapa produk. Lalu sekitar di bulan, saya lupa di tanggal berapa atau di bulan apa, mungkin sekitar di bulan Oktober, menurut cerita Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sedang makan di jalan di kawasan Kemang, di ayam penyet ataupun ayam sambal setan gitu. Dia disamperin sama seseorang wanita karena waktu itu Nikita Mirzani sedang memberantas isu-isu tentang skincare berbahaya termasuk di Makassar yang sudah dipenjara. Karena Nikita Mirzani ini menyuarakan tentang isu skincare berbahaya, disamperin. Nikita Mirzani kaget, Nikita Mirzani versi Nikita Mirzani tidak kenal dengan wanita tersebut. Wanita itu mengatakan dia mempunyai produk Reza Gladys yang direlabeli dan juga yang dia beli juga ini produknya kok ada jarum suntiknya. Dia beli secara online, secara bebas. Nikita Mirzani tidak langsung percaya pada saat itu, mana buktinya, nanti dia dibilang pencemaran dan lain-lain. Akhirnya diambil produknya, dia tunjukin dan kasih Nikita Mirzani memang produknya itu ada jarum suntik nih, seperti itu. Jadi Dan juga produk itu sudah diumumkan oleh Bepom adalah produk yang berbahaya dijual secara bebas. yang dijual produk yang berbahaya. Benar, berbahaya dan dijual secara bebas. 10 menit ya. Ya, baik. Nah, kemudian ya kemudian beberapa setuju izin menunjukkan bukti setuju yang mulia. Ini kan media sosial dari Bepom ya. Apakah ini yang Anda maksud tadi sudah diumumkan sama Bepom bahwa produk ini berbahaya? Glowing booster cell. Iya, Blackheads. Oke, ini ya benar ya. Benar, yang saya ketahui juga di media sosial kalau ini sudah dibuatkan laporannya di Polda Metro Jaya. Jadi dia berkaitan dengan ini, maka kemudian menghubungi kita. Benar. Bentar.